tidak hanya bisa datang ke kantor pos untuk dapat kita layani, tapi juga cukup layanan download aplikasi Postpay sudah bisa kita layani. Seluruh layanan dan produk servisnya Pos Indonesia. Money transfer operator. Money transfer operator. Jadi yang ada di luar negeri. Jadi hampir semua negara sudah bekerja sama dengan kita via MTO tadi. Sehingga mereka para pekerja migran tinggal pilih lah agen atau bank di mana di negara penempatan mereka ngirim uang ke kita. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia yang dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Oke Sobat Brand, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu brand yang saya yakin Sobat Brand semuanya, audiens semuanya sudah mengenal nih dengan perusahaan ini gitu ya. PT Pos Indonesia. Namun dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai PT Posnya gitu ya. Mungkin untuk PT Posnya lain kali kita akan kupas lebih lanjut bagaimana eksistensinya hingga sekarang. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu layanan yang dihadirkan oleh PT Pos Indonesia, yakni Postpay, layanan pembayaran digital gitu ya. Saya yakin masih banyak audiens Sobat Brand semuanya yang belum mengenal nih dengan Postpay gitu ya. Atau jangan-jangan belum menggunakannya nih. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih lanjut mengenai layanan Postpay tersebut dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo Pak Juhed Nur. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, bisa disapa Sobat Brand terlebih dahulu Pak, sekaligus perkenalkan nama Bapak siapa, jabatannya, dan sekaligus apa ini Postpay Pak, silakan Pak. Oke, ya. Terima kasih nih kesempatan dari Info Brand. Selamat ini audiennya teman-teman Sobat Brand ya. Jadi welcome nih. Kami terima kasih diberi kesempatan oleh Info Brand untuk menyampaikan apa sih itu Postpay gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua udah mengenal apa itu Pos Indonesia. Kalau Pos Indonesia sendiri mungkin kita lahir itu udah lama ya. Mungkin udah 278. Jadi atas kita gimana sih strategi PT Pos Indonesia untuk bisa bertahan sampai ratusan tahun ini gitu ya. Jadi salah satu kuncinya adalah transformasi gitu. Jadi kami harus tetap relevan dengan kebutuhan customer kami, dengan relevan dengan industri. Salah satu yang kita lakukan adalah digitalisasi. Jadi PT Pos sendiri sekarang ini itu kita memiliki 4.800 kantor cabang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kami melayani customer kami yang datang langsung ke kantor kami. Tapi tidak bisa kita pungkiri era industri digitalisasi ini tidak terelakkan. Maka kami bertransformasi, berinovasi. Maka lahirlah salah satu produk kami yang kami namakan Postpay. Jadi Postpay ini adalah bentuk pelayanan kami ke masyarakat dengan channel digital. Jadi kami apalagi di tahun ini ya kita sudah mulai menginjak ke namanya customer centric company. Jadi kami memang menyesuaikan strategi kami dengan customer yang memang membutuhkan kami gitu. Nah, customer centric ini Postpay kita siapkan digital channel untuk consumer base segmen kami. Itu yang kami lakukan. Jadi Postpay itu adalah layanan digital yang kita berikan kepada konsumer kami. Itu yang kita manfaatkan. Jadi konsumer kami tidak hanya bisa datang ke kantor pos untuk dapat kita layani, tapi juga cukup layanan download aplikasi Postpay sudah bisa kita layani. Seluruh layanan dan produk servisnya Pos Indonesia. Mulai dari financial service sampai pengiriman barang. Pengiriman barang, pick up barang, pengiriman barang dan segala macam. Jadi cukup menggunakan aplikasi, pelanggan bisa langsung menggunakan financial service, apakah itu ngirim uang, apakah beli pulsa, apakah bayar listrik, sampai ngirim barang. Barangnya kira-kira gitu Mas. Kalau untuk yang layanan finansialnya mungkin teman-teman audiens semuanya sudah tergambar Pak ya. Karena layanan seperti ini juga sudah banyak yang menghadirkannya gitu ya. Namun dalam pengiriman barang itu tadi Pak, saya belum kebayang Pak, bisa dikasih bagaimana caranya itu bisa mengirimkan barang melalui Postpay itu Pak. Dengan aplikasi Postpay, kami itu teman-teman tinggal mengentrikan barang yang dikirim apa, sizingnya seperti apa. Nanti by system kita akan mengirimkan informasi ke
pelayanan kita terdekat di rumah atau di tempat tinggal teman-teman. Gitu. Jadi nanti kita akan pick up barangnya untuk kita ambil dan kita kirimkan. Menarik sekali. Jadi nggak perlu kemana-mana. Nggak perlu kemana-mana. Jadi cukup dengan menggunakan aplikasi Postpay, udah langsung tahu perkiraan harganya berapa, nanti dikirim kemana, semua di-entry di situ. Nanti tim kami akan mempick up. Kalau ternyata, wah Pak, saya pengen nganter aja, boleh juga. Nanti di aplikasi Postpay itu akan ada, kita informasikan kantor pos terdekat dari lokasi customer kami itu. Jadi mau, wah misalnya barangnya mau kita kirim aja dan segala macam. Kita bisa melakukan itu juga. Saya masih tertarik dengan apa itu tadi, yang bagaimana masyarakat ini bisa mengirimkan barangnya, melakukan apply di aplikasi, terus nanti ada petugas yang datang ke rumah. Artinya di situ Bapak tadi juga apa itu menyinggung mengenai sizingnya seperti apa, beratnya seperti apa. Nah, apakah customer ini bisa melakukan pengukuran sendiri, nimbang sendiri gitu, Pak? Atau bagaimana? Jadi gini, istilah di kami adalah customer itu self declare. Jadi kan customer pasti akan mengintrikan. Kira-kira kan akan difoto barangnya, ukurannya dan segala macam. Nah, dengan aplikasi kami bisa tahu ukurannya sekian. Untuk berat tentunya perlu dideklar oleh customer. Dia akan ngomong dan segala macam. Nah, nanti akan diverifikasi. Jadi ya kami yakin lah pas customer yang baik semua. Kalau dari sizing mungkin apa itu di foto itu tadi bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau untuk beratnya itu artinya petugas nanti bawa timbangan seperti itu. Betul. Iya. Layanan ini sudah dihadirkan sejak kapan, Pak? Soalnya kalau saya lihat Postpay ini baru hadir, kalau nggak salah, salah koreksi Pak tahun 2021. Benar. Jadi gini, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kami ini kan bertransformasi ya, dari yang tadinya kita melayani secara fisik, kita sekarang mencoba melayani via digital, dan kita menghadirkan yang tadi aplikasi Postpay. Memang kita lahir pertama kali di 2021. Di 2021 ini kita masih pure layanan financial service saja, Pak. Bertambahnya waktu, kita terus berevolusi dan bertransformasi dan berinovasi gitu ya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan di awal, kita menuju ke customer centric. Jadi customer jangan dipilah-pilahkan. Oh, misalnya kalau menggunakan aplikasi logistik atau kurir harus pakai aplikasi ini, ya enggak. Jadi satu aplikasi yang consumer butuhkan, langsung tinggal satu app di situ aja, dia bisa melakukan. Jadi yang tadi saya bilang terakhir sampai bisa kirim barang segala macam itu baru lahir sekitar akhir tahun lalu. Jadi kita tambahkan kekuatan kami atau uniqueness kami, sehingga kekuatan kami kan tidak hanya di financial service tapi juga di kurir tadi ya, pengiriman barang dan segala macam. Maka kita combine di situ. Kalau untuk yang pengiriman apa itu istilahnya sebut bola ya Pak ya? Iya, pick up. Pick up itu tadi baru akhir tahun 2024 kemarin. Jadi secara aplikasi tadinya terpisah, Pak. Kita jadi sebelumnya sebelumnya kita istilahnya adalah pos aja dan ada Postpay gitu. Jadi Postpay untuk financial service, kalau pos aja itu untuk pengiriman barang. Yang modelnya pick up itu tadi. Kalau itu sejak kapan? Kalau itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Jadi kita di aplikasi sekarang kalau teman-teman download gitu ya di Google Play Store sudah langsung ada itu. Pick up service atau pengiriman. Kalau untuk layanan pembayaran lainnya, Pak, untuk layanan pembayaran yang ditawarkan, apakah apa itu sama dengan layanan pembayaran digital yang lainnya juga, atau ada keunggulan-keunggulan juga, Pak? Nah, kami untuk yang di financial service atau pembayaran, kita menyebutkan layanan kami ada namanya PICIS. Nah, ini singkatan PICIS. Kita bilang P-nya adalah payment, I-nya adalah insurance, C-nya adalah kredit, I-nya adalah investment, S-nya adalah saving. Jadi kita menghadirkan seluruh financial service layanan ada di satu aplikasi. Jadi kalau kita total sekarang itu hampir 2000 service atau fitur yang ada di aplikasi Postpay, Pak. Kenapa kita menghadirkan itu? Tentunya kan teman-teman bilang, hebat sekali ya Pos Indonesia bisa menghadirkan segitu banyak layanan dengan segitu komplitnya. Era sekarang itu namanya era kolaborasi. Kami sadar bahwa Pos Indonesia punya keterbatasan, tidak bisa membuat semua servis itu. Maka kita ajak industri financial service industri untuk bergabung dengan kami. Jadi kita ajak perbankan, kita ajak insurance, kita ajak investment company untuk bisa menghadirkan layanan-layanan mereka di apps kita gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi dengan aplikasi kami, UMKM yang tergrab oleh kami itu bisa memberikan layanan payroll ke karyawan mereka. Jadi ya tinggal download aja aplikasi Postpay karyawan mereka, nanti payrollnya kita distribusikan ke masing-masing. Kalau misalnya Pak,
kita pengen mencairkan atau mengambil uang cashnya di kantor pos kami yang tadi 4.800 tersebar seluruh Indonesia, bisa ambil di sana. Dan tidak hanya di outlet kami, bahkan di ATM bank bisa dilakukan. Jadi tinggal menggunakan aplikasi Postpay, datang ke ATM. Istilah kami adalah cash cashless withdrawal. Jadi mengambil cash di ATM tanpa menggunakan kartu. Cukup menggunakan aplikasi Postpay, datang ke ATM bank tertentu yang sudah bekerja sama dengan kita, langsung bisa diambil. Yang diambil itu dari uang dari mana? Uang dari saldonya pengguna Postpay. Pengguna Postpay. Iya. Saldo itu tadi didapatkan dari saldonya ada. Jadi kita ini mungkin saya agak flashback sedikit Pos itu agak unik. Pos itu tidak seperti uang elektronik service lain, Pak. Kalau uang elektronik service yang lain itu ada keterbatasan. Saldo maksimal 10 juta, transaksi sebulan ada 20 juta. Kira-kira kan seperti itu, sesuai aturan Bank Indonesia. Kami itu memiliki lisensi giro. Jadi kami tidak hanya sekedar uang elektronik, tapi kita memiliki lisensi giro sehingga kita mirip dengan bank udah setara dengan bank. Jadi memiliki tabungan lah kalau istilahnya kalau teman-teman bank gitu, tapi kita istilahnya giro gitu. Sehingga pemilik akun Postpay yang giro tadi itu bisa menabung uang. Bahkan lebih dari 20 juta, lebih dari 100 juta selama dia bisa masuk seperti itu. Nah, itu kekuatan kami gitu. Jadi kami bukan uang elektronik seperti yang lain gitu. Tapi kita lebih mendekati digital banking gitu, yang kita memiliki lisensi giro tadi. Jadi kalau dulu kan kita pernah kenal namanya Tabanas gitu ya. Nah, kita datang ke kantor pos dulu bawa buku. Nah, sekarang kita rubah itu dalam bentuk digital. Kira-kira digital. Makanya di sini di Postpay ini ada juga layanan BI FOS gitu Pak ya. Yang itu bisa melakukan transfer dengan limit 10 juta per hari. Sedikit menambahkan ya Mas mumpung topiknya pas ini. Jadi tahun ini atau mulai dari tahun lalu kita udah mencoba sesuai arahan manajemen dan memang strategi perusahaan gitu ya. Kita mengambil targetnya adalah UMKM. Jadi UMKM sekarang tidak kita pungkiri banyak lah ya. Ada TikTok Shop, ada di e-commerce, marketplace dan segala macam. UMKM kita baru bergeliat. Nah, momen ini Pos coba berkolaborasi, membantu teman-teman UMKM untuk lebih lagi. Kalau tadi salah satunya pengiriman barang pastilah ya. Teman-teman UMKM jualan di social commerce, di marketplace, tentunya kan perlu ngirim barangnya ya. Betul. Nah, kami hadir men-serve itu. Jadi silahkan berjualan sebanyak-banyaknya. Kami yang menyelesaikan pengirimannya. Dan tidak berhenti hanya di situ. Kami menyelesaikan financial service mereka. Makanya tadi kita ada bisnis tadi kan. Ada payment, ada insurance, ada kredit, ada investment, ada saving. Jadi kita serve kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya mereka nanti kita ada namanya COD gitu. Itu kan salah satu produk kurir yang kita tempeli layanan financial service. COD-nya kan financial service, cash on delivery-nya. Tapi pengirimannya adalah bisnis kurir kami. Kan kira-kira gitu ya. Kita combine di sini. Dan kita tambahkan lagi tidak hanya berhenti itu. Tidak hanya berhenti di situ. Tapi kita kasih namanya COD talangan. Apa ini aneh kan? Ini COD talangan. Bagi beberapa UMKM yang sudah besar, sudah transaksinya udah gede, mungkin kekuatan likuiditasnya nggak masalah. Tapi beberapa UMKM mereka itu ada masalah likuiditas. Misalnya anggap saya salah satu UMKM yang jualan di social commerce. Hari ini omset saya hanya kuat produksi 100 produk misalnya. Hari ini laku 100-nya. Besok saya nggak bisa berproduksi. Kalau COD semua. Karena saya akan mendapatkan uang setelah barang dikirim oleh teman-teman pos, ditagihkan ke buyer. Besok atau lusa saat bayar udah dibayar, baru saya terima duit. Berarti kan ada lag sekian hari. Dan ini bagi UMKM kasihan Mas mereka. Maka kita hadirkan namanya COD talangan. Saat barangnya disampai ke teman-teman kantor pos, kita udah langsung bayar dulu. Ke arah bayarnya kami yang menyelesaikan. Nah, ini adalah kolaborasi kombinasi kita. Yang kita istilahnya adalah COD talangan. Jadi uangnya dimasukkan kemana? Ke UMKM tadi. UMKM-nya tinggal buka rekening Postpay, Mas.
Sehingga duitnya langsung masuk ke sana. Jadi transaksinya kan kalau UMKM mungkin small ya, nggak gede-gede, tapi frekuensinya luar biasa mereka teman-teman itu kan kenceng gitu. Ada yang sampai transaksinya udah ada sehari 1.000, ada 2.000 dan segala macam. Mungkin nominalnya ya 250.000 ya, obat, minyak, ada parfum segala macam. Mereka kayak gitu-gitu ya. Ada fashion. Nah, itu yang transaksinya kenceng. Kalau tidak menggunakan digital, nggak mungkin kami bisa melakukan itu. Menarik sekali Pak. Sangat menguntungkan atau sangat mendukung gitu ya kalangan UMKM itu tadi. Namun pertanyaan saya Pak, apakah Pos Indonesia sudah menganalisa sejauh mana risikonya Pak? Karena kita tahu Pak, COD sekarang modelnya seperti itu Pak, banyak kasus ditolak atau seperti apa. Nah itu gimana untuk mengantisipasi hal seperti itu? Jadi kami dalam menyelenggarakan ini tentunya tidak berdiri sendiri. Pos Indonesia kan nggak punya capability untuk pemberian pembiayaan mikro dan segala macam. Kita gandeng perbankan, Pak. Karena kan untuk bisa membiayai itu kami bukan bank yang bisa menyalurkan kredit mikro atau kredit yang kita gandeng institusi yang lain gitu. Nah tentunya kolaborasi ini kita akan memberikan talangan atau pinjaman, istilahnya pinjaman mikro yang hanya sekian hari, karena sekian hari tadi kan barangnya dikirim 2-3 hari nyampe ya duitnya kembali. Ini kita barengan sama teman-teman bank. Nah, resiko dan segala macam kita kolaborasi dengan teman-teman bank tersebut gitu. Maksud saya resiko ketika ditolak gitu loh Pak. Betul. COD-nya nggak mau bayar gitu. Jadi gini Pak, tidak semua otomatis UMKM yang bergabung dengan kami langsung kita beli layanan COD talangan. Tentunya kita lihat history transaksi mereka dulu. Jadi kalau transaksinya udah mulai recurring lah ya, udah sering di kami, baru kita coba tawarin. Untuk meningkatkan volume transaksinya, mau nggak kalau kita bergabung dengan produk kami yang namanya COD talangan. Nah, berarti Postpay ini adalah penggunanya atau segmen yang disasar itu adalah pelaku-pelaku UMKM itu Pak ya? Salah satunya. Namun sebelum ke situ Pak, saya masih penasaran dengan salah satu layanan yang ditawarkan oleh Postpay ini juga, yakni menerbitkan e-matre seperti itu. Nah, pertanyaan saya sejauh mana sehingga Postpay ini perlu menghadirkan e-matre ini yang ada di aplikasi Postpay ini Pak. Apakah itu ada kaitannya juga dengan layanan-layanan yang ditawarkan itu tadi, kayak fokus kepada UMKM seperti itu Pak? Jadi gini, sebelum masuk ke e-matre, Pos Indonesia itu adalah distributor utama metre. Kita tuh dapat mandat dari Dirjen Pajak untuk mendistribusikan metre tempel. Istilah kami metre tempel. Metre fisik lah ya. Yang 10.000 atau yang ditempel untuk dokumen legal dan segala macam. Nah, berangsur waktu ternyata pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak juga sadar digital itu nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa dielakkan gitu. Jadi selain menerbitkan metre tempel, teman-teman dari government atau dari pemerintahan juga mengeluarkan dalam bentuk elektronik. Maka kami hadir juga di sana gitu. Jadi dengan e-metre atau elektronik metre ini, pengguna itu bisa misalnya kalau dokumen fisik mungkin pakai metre tempel. Kalau dokumen non fisik atau soft copy cukup menggunakan e-matre. Nah, kami juga gitu dapat amanah dari Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak ini untuk membantu pemerintah. Jadi Pos tolong bantu masyarakat yang membutuhkan elektronik metre untuk dokumen yang sifatnya soft copy biar bisa dimetrekan. Itu yang kami lakukan. Jadi dengan menggunakan Postpay, customer tinggal beli secara digital, menempelkannya juga secara digital di sana. Gitu. Masuk ke segmen itu tadi yang disasar itu tadi Bapak tadi sudah menyinggung banyak mengenai UMKM itu ya. Jadi Postpay ini banyak digunakan oleh pelaku-pelaku UMKM karena sangat memudahkan mereka itu Pak ya. Nah, sekarang ini sudah ada berapa segmen UMKM yang rangkul ini Pak? Jadi gini, UMKM kita ada beberapa segmen yang kita ambil. UMKM yang benar-benar membutuhkan layanan kami untuk membesar bisnisnya, atau UMKM yang bergabung dengan kami untuk menjadi bisnis baru.
Yang pertama, UMKM yang tadi saya ceritakan di awal itu adalah UMKM yang mereka misalnya jualan online, pengirimannya via kita, finansial service-nya atau layanan keuangannya kita siapkan. Salah satunya tadi COD talangan pembayarannya. Bahkan pembayarannya kita siapkan QRIS, Mas, Kris. Kalau di toko-toko sekarang ada QR yang bayar, kita siapkan. Kita siapkan di UMKM-nya. Jadi QR-nya kita tempel di depan mereka atau mereka pakai EDC dan segala macam. Jadi kalau yang pembelian online via social commerce dan segala macam kan yang beli online. Kalau customer mereka datang ke outletnya mereka, bayar pakai QR, kita bisa siapkan itu. Ya, jadi uangnya udah cashless lah ya. Transaksinya udah langsung masuk ke rekening Postpay mereka. Itu yang kita siapkan. Tadi salah satunya dia butuh pembiayaan untuk nalangin saya dulu waktu COD, kita siapkan namanya tadi COD talangan. Bahkan kita sekarang sedang explore sama teman-teman bank, possible nggak ya kalau mereka ada invoice atau PO financing gitu. Karena transaksi dan mereka kan kita udah tahu, Mas. Jadi bank itu, maksudnya UMKM itu sudah tahu behavior mereka. Hari ini transaksi berapa sih? Mereka kuat produksi berapa sih? Customer mereka dari daerah mana aja sih, kuantitinya berapa, kita punya datanya itu semua. Sehingga itu dengan mudah bagi teman-teman bank saat menyalurkan kredit. Pos, kamu punya UMKM berapa? Itu adalah UMKM yang kita bantu untuk membesar. Tapi juga ada UMKM yang pengen men-scaling bisnisnya, not only yang dia jual. Kita grab mereka sebagai agen. Sebagai apa ini agen? Agen pos gitu. Agen pos. Jadi agen pos mereka pengen, Pak, saya sudah mengirimkan barang saya, tapi saya juga pengen melayani layanan pos. Jadi kalau misalnya ada toko-toko atau penjual yang lain pengen mengirimkan barang, dititipkan barangnya ke mereka, nanti petugas pos yang ngambil di outletnya mereka. Itu juga kita siapkan. Istilah kami adalah agen pos. Agen pos. Dan tidak hanya itu juga, mereka juga bisa melayani layanan financial service. Bayar PLN di tempat mereka, menerima transferan dari luar negeri, misalnya ada keluarga, tetangga atau semua yang lain yang dikirim uang dari luar negeri mau ngambil cashnya di tempat mereka. Mereka bisa melakukan itu. Istilah kami mereka adalah agen pos kami gitu. Jadi dia bisa scaling bisnis, not only bisnis dia yang hari ini kita bantu untuk besar, baik pick up-nya maupun financial service-nya, tapi juga bisnis financial service-nya bisa kita equip lebih di mereka. Itu kira-kira. Sekarang sudah ada berapa sih, Pak? Total agen pos kami itu 250.000. 250.000 tersebar seluruh Indonesia. Kalau UMKM yang memanfaatkan atau memaksimalkan lah memaksimalkan Postpay ini sudah ada berapa, Pak? Kita itu total yang sudah kita target kita target kita tahun ini tuh 1,5 juta. 1,5 juta target yang mau kita ambil. Yang sudah mulai memanfaatkan kita itu sekitar 150.000-an tadi. 150. Itu yang ada kita gabung agen dan segala macam. Kalau pengguna seluruhnya tentunya kan juga ada yang pengguna masyarakat biasa. Ini bukan untuk bisnis tapi untuk layanan itu udah ada berapa, Pak? Kita total user kami 5 juta. 5,5 lah totalnya. 5,5 juta pengguna Postpay. Oke, Pak. Selanjutnya Bapak tadi kan menyinggung bahwa target pelaku UMKM yang menggunakan Postpay tahun ini ada 1,5 juta gitu ya. Di sisi lain juga ada masyarakat yang menggunakan aplikasi Postpay ini untuk memudahkan mereka, ada sekitar berapa tadi, Pak? Pengguna umum 5,5 juta dan agen Postpay-nya sekitar 250.000. Pertanyaannya, bagaimana untuk meningkatkannya, Pak? Strategi apa yang dilakukan oleh Pos? Jadi kalau yang dari sisi user, tentunya kita akan ngasih gimmick-gimmick program-program tertentu, promo-promo gitu ya. Transaksi sekian akan dapat poin, dan poin itu bisa dipakai untuk pembelanjaan atau transaksi mereka berikutnya. Terus kita juga barengan ada event-event, misalnya dengan tempat wisata. Saat mereka ada promo tertentu, kita bisa collab dengan mereka. Nanti khusus pelanggan Postpay kita berikan special price yaitu. Nah, kalau untuk yang agen seperti apa gitu? Jadi agen kita ada namanya program GACO, Mas. GACO itu apa ya? Get Agen, Get Commission. Jadi kayak merekrut. Kayak merekrut. Seandainya saya agen, kalau saya merekrut agen lagi, nanti saya akan dapat komisi dari setiap transaksi agen yang saya rekrut gitu. Dan ini sangat diminati. Pertumbuhan kami banyak di sana. Karena tidak hanya bisnis agen transaksi dia sendiri, tapi agen rekrutannya dia itu juga akan menghasilkan fee atau dapat komisi untuk mereka.
Seperti kalau itu. Untuk UMKM-nya? Kalau untuk UMKM-nya tadi kan dia bisa menaikkan bisnis mereka jadi pick up service tambahan. Jadi menarik. Mereka bisa membantu kami untuk memperlebar jaringan gitu. Jadi tidak hanya merasa kebutuhan dia, tapi kebutuhan UMKM atau seller-seller di sekitarnya kalau ada butuh pengiriman bisa di drop. Gitu, menarik sih Pak. Nah, sedikit tambahan ya Mas ya. Jadi kami di pos dulu punya produk namanya Wesel. Ya. Di Wesel ini kalau mungkin teman-teman selalu melihatnya kan apa ya, ngirim uang dalam bentuk cash pick up gitu ya. Maksudnya diambil dalam bentuk cash gitu. Nah, kami ya tadi kita juga, dan ini dulu sangat diminati saudara-saudara kita yang jadi pekerja migran di luar negeri gitu. Jadi apa ya, istilahnya pahlawan devisa gitu ya, teman-teman di sana. Tidak dipungkiri mungkin saudara keluarganya mungkin di daerah yang belum literasi digitalnya belum seperti kita gitu ya. Mereka masih butuh cash untuk ngambil. Nah, kita dengan Postpay tadi kita memungkinkan. Jadi kalau misalnya PMI yang bekerja anggap aja di Malaysia atau di Taiwan atau di Hong Kong atau di Saudi gitu, mengirimkan uangnya, saudaranya yang ada di Indonesia bisa ngambil langsung ke kantor pos, pick up dalam bentuk. Jadi nanti dia dapat istilahnya ya number untuk pencairan lah ya, nomor payment. Dan kita itu kolaborasi dengan MTO Mas. Money Transfer Operator. Jadi yang ada di luar negeri. Jadi hampir semua negara sudah bekerja sama dengan kita via MTO tadi. Sehingga mereka para pekerja migran tinggal pilih lah agen atau bank di mana di negara penempatan mereka, ngirim uang ke kita. Nah, penerima yang ada di Indonesia bisa ngambil cash pick up tadi di kantor-kantor kami, atau di agen-agen yang tadi udah bekerja sama kami. Yang penting sudah ketika mendapatkan Wesel gitu nomornya itu dimanapun bisa digunakan untuk pencairan. Atau langsung di akun Postpay dia. Akun Postpay. Kalau penerimanya sudah memiliki akun Postpay. Jadi langsung diterima di sana. Tinggal di withdraw ke rekening mereka. Betul. Bahkan hari ini kita sudah bekerja sama dengan BPM 2 PMI. Jadi badan yang mengelola PMI di Indonesia. Sebelum para teman-teman PMI berangkat, kita sosialisasi, Mas. Jadi silakan download aplikasi Postpay. Nanti di sana kita sudah bekerja sama seperti di Malaysia gitu. Hampir semua bank di Malaysia, di Malaysia itu sudah bisa top up langsung ke Postpay. Jadi gaji dia itu langsung bisa dimasukkan ke akun Postpay. Sehingga mereka dari Malaysia sudah bisa transfer ke anaknya, adiknya, orang tuanya menggunakan aplikasi Postpay. Dan rate transaksinya udah rate transaksi di Indonesia. Tidak lagi kena transfer antar negara. Itu yang itu yang sedang kita coba membantu teman-teman PMI, kan kasihan ya. Betul, Pak. Dan tidak hanya di situ tadi, yang tadi saya awal dibilang, kita kan ada pitches. Jadi teman-teman PMI sebelum berangkat udah kita equip aplikasi Postpay, di sana dia bisa nabung, udah bisa investasi, Mas. Sehingga rezeki dia, hasil dia berikhtiar di sana sudah bisa disiapkan untuk investasi masa tuanya. Jadi pulang ke Indonesia tidak lagi fisik udah mulai menurun. Tapi investasi juga sudah siap gitu. Bahkan kalau perlu ya jadi agen pos aja gitu. Langsung dia bisa berbisnis selanjutnya gitu ya. Menikmati hari tua lah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk negara-negara lain, Pak, tadi kan Bapak yang ngasih contohnya di Malaysia gitu kan. Hampir semua bank di sana. Betul. Memang negara lain. Kita sekarang masih fokus di Malaysia dulu, Mas. Untuk bisa integrasinya ya. Baru Malaysia dan Taiwan. Saudi sedang penjajakan kita. Di tahun ini kita coba grab Saudi. Yang sudah ready adalah di Malaysia. Mungkin insya Allah kita di awal tahun ini di Taiwan. Jadi nanti kita di convenience store di Taiwan sudah bisa langsung top up Postpay atau nabung Postpay, kira-kira seperti itu. Jadi mereka tinggal menggunakan mata uang di negara penempatan, masuknya udah dalam bentuk rekening rupiah, dalam bentuk IDR rupiah gitu. Jadi mereka di sana sudah langsung bisa transaksi. Nah, kita sekarang sedang mencoba tahun ini, ya moga-moga di semester 2 inilah kita sudah bisa mulai di negara Saudi Arabia. Kita istilah kami follow the money, Mas. Follow the people, follow the money. Karena tidak bisa kita pungkiri, PMI kita kan paling banyak di Malaysia, Saudi, Taiwan. Ya kita kejar yang kantong-kantong PMI kita dulu lah kira-kira seperti itu. Jadi kerjanya satu, impact-nya luar biasa. Gitu. Jangan sampai kita udah capek, ternyata penggunanya belum ready di sana. Nah, kalau di luar negeri, Pak, penggunanya udah ada berapa, Pak? Kita di Malaysia itu sekarang total baru sekitar 10.000 sampai 15.000 lah. 10.000 kira-kira. Ya. Tapi ada karena tadi, Mas, kita baru mulai di semester 2 tahun lalu. Ya lumayan lah ya untuk sebuah perjalanan dia. Kita dengan Malaysia.
Menarik sih Pak. Saya rasa cukup pertanyaan saya Pak, menarik sekali. Mungkin bisa diberikan pesan-pesannya kepada Sobat Brand semuanya, atau apa Pak? Intinya agar Sobat Brand semuanya masyarakat menggunakan Postpay. Silakan Pak. Siap ya. Jadi di Sobat Brand ini terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kami dari Pos Indonesia ingin menyampaikan bahwa kami hadir itu tadi, kalau teman-teman Sobat UMKM ternyata adalah salah satu entrepreneur sekarang seller atau UMKM yang berjual di social commerce atau di marketplace atau di e-commerce, manfaatkan layanan kami gitu ya, Pos Indonesia, mulai dari pengiriman, bahkan kita juga bisa COD talangan dan segala macam. Di situ kita juga sudah ada, kalau misalnya bingung, wah ini di mana? Di digital channel, silahkan aja di googling layanan informasi kami ada di sana. Atau kalau misalnya masih bingung, datang aja ke kantor pos terdekat. Nanti di sana juga bisa dibantu sama teman-teman itu. Itu ya untuk teman-teman yang berbisnis UMKM atau seller. Bagi teman-teman individu atau personal yang pengen mencoba, download aja apresiasi kami Postpay, lihat betapa mudahnya dan kompetitif kami. Contoh case misalnya dengan pembayaran PLN dan segala macam, karena kami direct langsung koneksi ke PLN. Jadi kita tidak ngambil sub dan segala macam. Di sana layanan kami lengkap seperti tadi, mulai dari payment, investment, insurance, kredit, saving, kita semua ada gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Produk, fitur, kita ada sekitar 2000 fitur produk yang bisa dimanfaatkan. Harga saya rasa cukup kompetitif dan cukup ekonomis. Itu mungkin silakan teman-teman dicoba aja. Baik Sobat Brand, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan Postpay, salah satu layanan yang dihadirkan oleh PT Pos Indonesia. Menarik sekali. Banyak banget keunggulan-keunggulannya gitu ya. Semoga Brand Talk kali ini bermanfaat bagi Sobat Brand semuanya. Semoga juga menjajal nih aplikasi Postpay. Demikian Brand Talk kita kali ini. Sampai jumpa dalam program Brand Talk selanjutnya. Karena itu jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya kira-kira brand apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke Pak, terima kasih. Menarik sekali Pak.